Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanagara terkait perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua ada teori Mekah. Teori ini Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga adalah teori Persia. Islam di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, untuk strategi dakwah Islam di Nusantara, yang pertama adalah perdagangan. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim sebagai media dakwah ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang. Dan keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan. Banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam karena pada saat itu jalur-jalur strategis perdagangan banyak dikuasai oleh para pedagang Muslim. Yang kedua adalah melalui jalur perkawinan. Banyak penduduk pribumi, terutama wanita, yang tertarik untuk menjadi istri dari saudagar Muslim. Mereka tidak keberatan dengan proses pengislamannya, karena mereka hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa ucapan atau ritual rumit lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Septiani dari kelas 12 Akuntansi 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan strategi dakwah Islam di Nusantara. 1. Perdagangan. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim sebagai media dakwah. Ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang Muslim dan keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan. Banyak di antara mereka yang memeluk Islam karena pada saat itu jalur-jalur strategi perdagangan banyak dikuasai oleh pedagang Muslim. Yang kedua, perkawinan. Banyak penduduk pribumi, terutama wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri saudagar Muslim. Mereka juga tidak keberatan dengan proses pengislamannya, karena mereka hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa ucapan atau ritual rumit lainnya. 3. Pendidikan. Para ulama banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Yang keempat, tasawuf. Salah satu khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang menerima ajaran tersebut. Yang kelima, kesenian. Saluran islaminasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Selain wayang, media yang digunakan di penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni musik, seni tari, dan seni sastra. Yang keenam, politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya. Pengaruh politik sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara. Tempat pula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasal Aceh Utara. Dengan kesopanan dan keramahan orang Arab yang berdakwah itu, maka penduduk Pasai sangat terkesan. Akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam. Bahkan raja dan pemimpin negeri, setelah melihat kesopanan orang Arab yang berdakwah itu pun masuk Islam. Ada kalangan anak raja sengaja diutus menuntut agama Islam ke
Kerajaan Pasai berdiri sekitar abad tahun 1297 yang kemudian dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Sekitar tahun 1440, agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubalik yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat, Sunan Ampel, Arya Damar yang kemudian terkenal dengan Aryadillah Abdillah adalah Bupati Majapahit di Palembang waktu itu. Kemudian Rahmat Sunan Ampel memberikan saran kepada Abdillah agar bersedia menyebarkan agama Islam di Nusantara. Atas rahmat dan petunjuk Allah. Rahmat tersebut dilaksanakan oleh Aryadillah sehingga agama Islam di Nusantara Selatan berkembang dengan baik. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab, para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncak setelah Majapahit runtuh pada tahun 1478. Kemudian sejak abad ke-15 antara tahun 1400 sampai 1500 Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Perdagangan yang beragama Islam dan para Islam daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailolo. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Salawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato' Ribandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Kemudian Islam datang ke daerah ini, penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah Dato' Ribandang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Dato' Ribandang Raja Goa berganti nama dengan Sultan Alauddillah jauh sebelum Raja Goa itu masuk Islam. Setelah Sultan Alauddin wafat, beliau diganti oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Dari Goa Islam terus berkembang ke daerah-daerah lainnya seperti daerah Talo dan Bone. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah pada tahun 1540, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara, mula-mula daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok secara pelan-pelan selanjutnya tersebar pulau ke daerah-daerah Sumba dan Flores. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari pasal tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yang di daerahnya pesisir Jawa Timur. Di Jawa Tengah, pesisiran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilaksanakan oleh wali yang berjumlah 9 orang yang dikenal dengan Wali Songo, Wali 9, kemudian murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam daerah pedalaman Pulau Jawa sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum. Saya akan membahas mengenai gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Nah, gerakan pembaruan Islam di Indonesia itu yang pertama itu ada sekolah Tarif atau yang berada di Sumatera. Sekolah ini berasal dari kata surau atau jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Nah, yang kedua itu ada Jamiat Khair. Jamiat Khair ini adalah organisasi yang didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905, didirikan oleh Sayyid Muhammad Al-Pachim bin Shihab. Nah, ada dua program yang diperhatikan oleh Jamiat Khair ini, yaitu mendirikan dan membina sekolah dasar serta menyeleksi dan mengirimkan para pelajarnya itu untuk mengikuti pendidikan di Turki. Nah, jadi itu adalah salah satu yang dilakukan oleh Jamiat Khair ini. Yang selanjutnya itu ada Al-Irsyad yang didirikan oleh kaum pedagang yang ada di Jakarta gitu. Yang selanjutnya ada Perserikatan Ulama. Organisasi ini semula bernama Hayatul Qulub. Nah, yang selanjutnya ada NU, didirikan pada 16 Rajab 1344, 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasim Asyam sebagai Rais Akbar. Nah, yang selanjutnya itu ada Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya itu ada Persatuan Islam ataupun Persis, berdiri pada tanggal 12 September di Bandung. Nah, jadi organisasi-organisasi itu adalah organisasi yang berada di gerakan sosial. Nah, yang selanjutnya adalah gerakan politik. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslim Indonesia ataupun PERMI. Itu adalah sebuah organisasi. Dan selanjutnya ada Serikat Islam SI, dan ada pula Partai Indonesia Islam ataupun PII. Nah, itu adalah organisasi-organisasi yang bergerak di bidang politik. Nah, untuk yang tadi kan adalah organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial, dan yang tadi saya sebutkan seperti PERMI, SI, PII itu adalah yang bergerak di bidang politik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai gerakan perkembangan Islam di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Saya akan menyebutkan tugas-tugas Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tatanan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Yang ke-1, Sunan Ampel membuat peraturan-peraturan yang islami di daerah Jawa. Yang kedua, Sunan Pradita di Gresik merancang pola kain batik. Yang ketiga, Sunan Majagung mengajarkan mengolah berbagai jenis makanan. Yang keempat, Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa. Yang kelima, Sunan Giri membuat tatanan pemerintah. Yang keenam, Sunan Bonang mengajar suluk, membuat gamelan dan mengubah irama gamelan. Yang ketujuh, Sunan Derajat, cara membangun rumah. Yang kedelapan, Sunan Kudus merancang pekerjaan, membuat keris. Di sini juga. Dan selanjutnya saya akan membahas menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap apa saja atau perilaku apa saja yang harus kita teladani dari tokoh Wali Songo tersebut. Yang ke-1, menghargai jasa para pahlawan muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syariat Islam. Yang kedua, berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah. Yang ketiga, meneladani sikap dan perilaku para tokoh. Yang keempat, menjadikan semua aktivitas dalam hidup sebagai sarana dakwah. Yang kelima, belajar dari para tokoh menyebar Islam di Indonesia yang memperkenalkan dan mengajarkan Islam ke penduduk masyarakat setempat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.